Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang kecurangan, kebangkrutan, perceraian, dan pajak. Anggota kelompok saya sendiri, Intan Meriska Nandalia, Della Eka Saputri, Cindy Ramadhani Safitri, Fitri Dwi Alia, Senja Putri Juanita, Dini Ike Afrilia, dan Dinda Nuramadhani. Tinjauan kecurangan pajak, perceraian, dan kebangkrutan. Alasan mengapa kecurangan sangat umum dalam kebangkrutan, perceraian, dan pembayaran pajak adalah karena dalam situasi tersebut secara keseluruhan aset diambil dari seseorang atau beberapa organisasi dan kemudian diberikan ke orang lain. Dalam kasus kebangkrutan, aset yang diambil diberikan kepada kreditur. Dalam perceraian, aset yang diambil diberikan pada suami atau istri dan pengacara yang mewakili suami atau istri tersebut. Dalam kasus pajak, aset yang diambil kemudian diklaim oleh pemerintah. Peranan pemeriksa kecurangan dalam kasus kebangkrutan dan perceraian. 1. Menjalankan fungsi sebagai pemeriksa atau perwakilan dalam kasus kebangkrutan. 2. Menjalankan fungsi sebagai komite kreditur atau perwakilan komite kreditur dengan melakukan investigasi masalah keuangan debitur dan mempersiapkan laporan investigasi dalam kasus kebangkrutan. 3. Membantu Departemen Kehakiman Amerika Serikat, Kantor Perwakilan Amerika Serikat, perwakilan panel, dan yang lainnya dalam mempersiapkan laporan terinci mengenai temuan investigasi dalam kasus kebangkrutan. 4. Membantu memperoleh kembali aset untuk kreditur baik dalam kasus perceraian maupun kebangkrutan. Beberapa tipe berbeda dari kecurangan, kebangkrutan, dan perceraian yang penting untuk diketahui. 1. Kebangkrutan atau perceraian yang dihasilkan dari kecurangan. 2. Kebangkrutan atau perceraian yang digunakan untuk melakukan kecurangan. 3. Kebangkrutan atau perceraian yang digunakan untuk menyembunyikan kecurangan. Kecurangan pajak. Kecurangan pajak dapat dilakukan terhadap badan pemerintah atau organisasi lain mengumpulkan pajak, termasuk pemerintah federal, pemerintah negara, bagian pemerintah lokal, atau otoritas perpajakan lainnya. Jenis kecurangan pajak yang dilakukan terhadap semua organisasi ini relatif sama. Kecurangan dan Criminal Investigation Division. CI diarahkan pada pembayaran pajak yang dengan sengaja dan memiliki niat untuk melanggar kewajiban hukum yang mereka ketahui dari pembayaran pajak penghasilan secara sukarela atau pembayaran dengan jumlah yang sesuai atas pendapat, pekerjaan, atau kelebihan pajak. Karir investigasi CI, serupa dengan FBI, bekerja pada IRS Criminal Investigation, berarti Anda merupakan pegawai pemerintah dan merupakan bagian dari jaringan lokal, negara bagian, dan badan pelaksana hukum federal. IRS bekerja secara dekat dengan Departemen Kehakiman. Pengacara-pengacara Amerika Serikat, FBI, US Customs dan Drug Enforcement Administration, US Postal Inspection Service, pengawas umum, dan seluruh badan federal, US Marshal Service. Banyak badan federal bergantung pada CI untuk membongkar aktivitas kriminal dengan mengikuti pergerakan secara finansial yang akan mengarahkan ke pelanggaran hukum, pajak, dan berbagai kejahatan finansial lainnya atau pelanggaran federal lainnya. Bukanlah hal yang umum untuk melakukan investigasi kecurangan pajak untuk membuka motif kejahatan serius lainnya seperti korupsi, penggelapan, pemerasan, dan atau bahkan pembunuhan.
Kecurangan perceraian dalam beberapa kasus pada awalnya merupakan perceraian secara baik-baik, namun dengan segera berubah menjadi perceraian yang penuh keributan ketika proses hukum terkait perceraian dimulai. Dalam sistem hukum kita, perceraian tersebut membuat kedua belah pihak saling berlawanan menurut definisi. Pengacara perceraian dapat dengan etis hanya melayani salah satu pihak dalam perceraian tersebut dan bekerja mereka adalah untuk mengadvokasi pihak tersebut. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus perceraian. Pihak yang terlibat biasanya adalah suami atau istri, pengacara kedua belah pihak, dan pengadilan perceraian itu sendiri. Ketika dugaan kecurangan, seperti menyembunyikan atau secara ilegal mentransfer kenaikan aset, pengacara untuk pihak yang menduga ada kecurangan biasanya mempekerjakan investigator untuk mencoba mencari aset yang tersembunyi. Teknik investigasi seperti pengintaian, menelusuri catatan publik, dan bahkan menelusuri catatan pribadi akan dilakukan. Beberapa bukti yang ditemukan oleh investigator akan diberikan ke pengacara untuk proses pengadilan perceraian sebagai cara untuk memperoleh kemungkinan pembagian yang lebih diharapkan. Sebagian besar kasus kecurangan perceraian adalah kasus perdata, namun apabila ditemukan bukti adanya tindakan kecurangan dalam skala yang lebih besar oleh salah satu pihak, aparat penegak hukum sering kali dilibatkan dan dakwaan secara pidana dapat dilakukan. Kecurangan kebangkrutan. Yang pertama, kecurangan kebangkrutan seperti yang dideskripsikan pada awal bab ini sebenarnya mewakili permasalahan yang sedang berkembang di Amerika Serikat. Sistem kebangkrutan merupakan tanggung jawab dari Pengadilan Distrik Amerika Serikat, adalah komponen penting dari pemerintah Amerika Serikat, karena dampak kebangkrutan yang terjadi dapat mempengaruhi secara luas, baik dalam perekonomian skala nasional maupun untuk perekonomian lokal. Penyalahgunaan sistem oleh pihak-pihak yang dinyatakan bangkrut atau debitur atau seorang profesional dalam sistem menentukan integritas sistem itu sendiri secara keseluruhan. 2. Melalui penyalahgunaan dan korupsi dalam sistem. Keefektifan proses rehabilitasi, fungsi utama sistem untuk debitur dikurangi. Bankruptsi kode. Kebangkrutan memiliki beberapa tujuan, termasuk memberikan bantuan kepada debitur dari upaya pengumpulan dan tindakan penyitaan yang dilakukan oleh kreditur, serta memberikan proteksi kepada kreditur dari usaha pengumpulan yang tidak wajar yang dilakukan oleh kreditur lain. Pernyataan kebangkrutan memungkinkan debitur untuk menyusun rencana sistematis untuk menyelesaikan utang atau melikuidasi aset dan mendistribusikan pendapatan kepada kreditur dengan cara yang dimaksudkan untuk melunasi utang kepada kreditur secara wajar. Undang-undang kecurangan, kebangkrutan secara perdana dan pidana. Hukuman dapat berupa hukuman penjara atau sanksi pidana lainnya. Beberapa bagian yang relevan dari bankruptsi kode terkait dengan kecurangan secara pidana adalah: yang pertama, penyembunyian aset. Klaim dan sumpah palsu adalah penyuapan. 18 USC 152. Bagian ini membuat hal itu menjadi sebuah kejahatan untuk seseorang yang dengan sengaja dan dengan curang. Yang kedua, penggelapan terhadap apa yang dimiliki debitur. 18 USC 153. Yang ketiga, penyembunyian aset. Klaim dan sumpah palsu dan penyuapan. 18 USC 152. Yang keempat, kecurangan kebangkrutan. Undang-undang kebangkrutan secara perdata. Tujuan hukum pidana adalah untuk meluruskan. Untuk sementara tujuan hukum perdata adalah untuk memperbaiki kondisi moneter atau mengembalikan dana yang telah dicuri. Penggugat dapat memperbaiki kondisi moneter ketika keberadaannya dirusak oleh tindakan yang tidak semestinya. Contohnya adalah permasalahan transfer yang mengandung kecurangan. Penggugat, yang biasanya merupakan perwakilan, hanya perlu menunjukkan bukti dalam jumlah yang lebih besar, atau terkadang bukti yang lebih jelas dan meyakinkan, bahwa penggugat umumnya adalah debitur atau pihak terkait, yang ada untuk proses perbaikan secara perdana. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan.
Penting bagi pemeriksa kecurangan untuk memahami peran pihak-pihak penting yang terlibat dalam proses kebangkrutan. Pihak-pihak tersebut adalah: yang pertama, pengadilan kebangkrutan; yang kedua, perwakilan Amerika Serikat; yang ketiga, perwakilan panel atau pihak yang ditunjuk oleh pengadilan; yang keempat, pemeriksa; yang kelima, debitur; yang keenam, kreditur; dan yang terakhir, penaksir dalam tuntutan kerugian atau agen operasional atau agen di lapangan. Pengadilan kebangkrutan. Hakim yang menangani kebangkrutan mempertimbangkan kasus yang kemudian hak debitur dan kreditur, memberikan persetujuan untuk rencana pengaturan kembali, memberikan fee profesional dan melakukan dengar pendapat dan uji coba untuk menyelesaikan perselisihan. Perwakilan Amerika Serikat merupakan lembaga dalam naungan Departemen Kehakiman yang bertanggung jawab untuk fungsi berikut. Yang pertama, mengurus kasus kebangkrutan. Yang kedua, menetapkan pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan, pemeriksaan, dan komite-komite. Yang ketiga, melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan pihak yang ditunjuk sebagai perwakilan. Yang keempat, melakukan peninjauan terhadap tenaga kerja dan aplikasi fee yang dibebankan. Yang kelima, memainkan peran di pengadilan terkait kepentingan terhadap apa yang dimiliki oleh debitur dan kreditur. Yang keenam, setiap kantor cabang regional dari kantor perwakilan Amerika Serikat dapat memiliki staf sebagai berikut ini. Yang pertama ada staf pengacara, dan yang kedua adalah staf analisis kebangkrutan. Yang ketiga ada staf unit-unit investigasi khusus. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan. Pemeriksa. Peran pemeriksa adalah untuk melakukan investigasi dan melaporkan hasil investigasi tersebut ke pengadilan dan pihak-pihak lainnya yang terkait sesegera mungkin. Pemeriksa mendapatkan salinan surat panggilan tertulis untuk menghadapi sidang dan memberikan kesaksian di bawah sumpah pengadilan. Yang kedua, debitur. Debitur adalah seorang atau entitas yang menjadi subjek dari pernyataan debitur yang berada di luar kemauannya atau melakukan tindakan secara terpaksa dalam kasus kebangkrutan, disebut sebagai terduga debitur. Tujuan utama debitur dalam proses kebangkrutan adalah untuk menyelesaikan kewajiban sebaik mungkin. Penaksiran dalam tuntutan kerugian. Penaksiran dalam tuntutan kerugian juga bisa disebut sebagai agen operasional atau agen di lapangan. Penaksiran dalam tuntutan kerugian membantu perwakilan untuk melakukan berbagai tugas seperti mengamankan aset, fasilitas bisnis yang ada, menempatkan aset yang dimiliki debitur di lokasi yang berbeda, membuat salinan catatan bisnis yang ada, membuka akun PAN yang baru, melakukan investigasi terhadap pencurian aset yang terjadi dan mengelola penjualan aset. Hubungan investigator kecurangan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam proses kebangkrutan. Kode Section 327A mengizinkan pihak perwakilan mempekerjakan pengacara, akuntan, atau profesional lain dengan persetujuan pengadilan untuk mewakili atau membantu pihak perwakilan. Kode Section 1103 juga mengizinkan komite kreditur mempekerjakan pengacara, akuntan, atau lembaga profesional lain dengan persetujuan dengan pengadilan untuk melakukan pelayanan atau jasa terhadap komite. Pengadilan juga harus menyetujui penggunaan profesional tersebut. Kode Section 330 mengatur kondisi selanjutnya terkait kompensasi untuk profesional dan mendata persyaratan secara khusus terkait dengan hak tetap memiliki aset tertentu. Skema kecurangan kebangkrutan dan perceraian. Kebangkrutan yang direncanakan atau bust out. Dua skema kecurangan kebangkrutan yang paling umum adalah kebangkrutan yang telah direncanakan atau bust out dan tindakan kecurangan, seperti penyembunyian aset selama atau dalam kontemplasi dari kebangkrutan. Bust out dapat mengambil berbagai bentuk, namun tetap pada dasarnya disertai niat untuk memperoleh pinjaman atau melakukan pembelian persediaan dengan dasar kredit dan penyembunyian.
atau mungkin dengan keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman atau penjualan persediaan, atau dengan persediaan itu sendiri sebelum kreditur akhirnya dibayar. Bust out dapat termasuk pendirian perusahaan baru atau menggunakan perusahaan yang sudah ada. Indikator bust out. Indikator bust out termasuk yang berikut. Yang pertama, perusahaan hanya didata alamat dan nomor telepon sebagai kotak surat dan mesin menjawab pesan. Investigator sebaiknya menyadari bahwa kotak surat dapat terlihat sebagai petunjuk jalan. Yang kedua, perusahaan baru yang dimiliki dan dikelola secara perorangan dari negara bagian lainnya atau adanya ketidakjelasan terkait kepemilikan maupun tipe bisnis. Yang ketiga, perubahan secara tiba-tiba yang dibuat oleh manajemen perusahaan, terutama jika perusahaan telah dibuat tanpa pemberitahuan pada publik. Yang keempat, referensi kredit, baik yang tidak dapat diverifikasikan ataupun yang terlihat terlalu bersemangat untuk memberikan referensi yang baik. Referensi tipe ini mungkin palsu atau dibuat-buat dalam upaya untuk melakukan sesuatu secara tidak jujur atau melakukan penipuan terhadap seseorang. Selanjutnya, sejumlah pesanan ditempatkan secara kredit dan saldo kredit dengan pemasok secara tiba-tiba dan secara dramatis mengalami peningkatan. Persediaan secara tiba-tiba terhapus tanpa adanya penjelasan. Dan yang terakhir, pelanggan memiliki sejarah dalam pembelian barang pada tingkat diskon yang tidak wajar. Tindakan kecurangan seperti penyembunyian aset atau pendapatan dalam kasus kebangkrutan atau perceraian. Walaupun bust out terlihat untuk kasus kebangkrutan, tindakan kecurangan seperti penyembunyian aset atau pendapatan adalah sebuah tipe kecurangan yang umum, baik dalam kasus kebangkrutan ataupun perceraian. Yang kedua, aset dan pendapatan yang dimiliki oleh debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Ketika perusahaan atau individu, termasuk individu yang memiliki bisnis yang bukan berbentuk badan hukum atau perseroan terbatas, mengajukan kebangkrutan atau pengajuan secara individual atau yang terlibat dalam proses perceraian, aset dan pendapatan yang dimiliki akan dibagi. Dan selanjutnya, Undang-Undang Kebangkrutan terkait penyembunyian aset. Titel 18 Section 192 dari US Code menegaskan hal ini sebagai kejahatan karena dengan sengaja dan secara curang menyembunyikan kekayaan yang dimiliki debitur atau melakukan pemalsuan terhadap beberapa dokumen, catatan, atau laporan selama atau dalam kontemplasi terkait kebangkrutan. Cara penyembunyian aset atau pendapatan. Yang pertama, kas yang diterima dalam pembayaran piutang dapat dialihkan ke entitas lainnya, biasanya pada pihak-pihak yang terkait. Yang kedua, persediaan dapat dikirimkan ke lokasi lain di luar lokasi yang seharusnya atau dijual pada pihak-pihak terkait atau jaringan konspirasi dengan harga pada tingkat diskon yang tinggi. Yang ketiga, aset atau pendapatan dapat dipindahkan ke entitas lain yang dikendalikan oleh debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Dalam hal ini, pihak suami atau istri. Transfer dapat dilakukan dengan cara mengubah nama aset, menempatkan sejumlah aset atau pendapatan ke dalam rekening yang dimiliki individu atau perusahaan lain, dan membayar fee dan biaya fiktif atau untuk sesuatu yang tidak perlu. Yang keempat, penjual mungkin tidak dilaporkan dalam pembukuan perusahaan milik debitur. Keuntungan penjualan malah kemudian dialihkan. Yang kelima, pembayaran mungkin telah dilakukan pada individu atau penjual yang fiktif dan jumlahnya dialihkan pada debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Dalam hal ini pihak suami atau istri. Selanjutnya, pembayaran juga dilakukan pada konspirasi yang terjadi di antara penjual atau individu untuk sesuatu yang tidak perlu atau diskon pembelian yang mungkin tidak dicatat, dan kelebihan pembayaran yang dialihkan ke debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Dalam hal ini pihak suami atau istri. Kemudian, pendapatan dari organisasi yang berada di bawah kendali dapat dengan sengaja diperkecil nilainya melalui besaran biaya yang dibuat lebih tinggi. Perusahaan milik debitur dapat membayar kelebihan kompensasi untuk pemilik.
Kemudian biaya pref debitur dapat dibayarkan oleh perusahaan dan salah digolongkan sebagai biaya bisnis. Pembukuan atau catatan atas informasi keuangan lainnya yang dimiliki debitur atau pihak-pihak yang berkepentingan dalam proses perceraian. Dalam hal ini pihak suami atau istri dapat dirusakkan atau disembunyikan. Yang terakhir, kepentingan dalam hubungan kemitraan, korporasi, proses hukum, atau dalam aset lainnya mungkin tidak dapat diungkapkan. Indikator-indikator penyembunyian. Beberapa indikator kemungkinan penyembunyian aset atau pendapatan sebagai berikut. Pertama, transfer kekayaan atau pembayaran dalam jumlah yang besar untuk individu atau pihak-pihak terkait seperti orang dalam perusahaan, pemegang saham, atau keluarga. Kedua, transfer tidak biasa dan relatif sering dilakukan antar rekening bank, khususnya di antara rekening kegiatan bisnis dan rekening yang dimiliki secara pribadi. Ketiga, sejumlah transaksi yang dilakukan secara tunai biasanya dicatat pada rekening, misalnya transaksi penjualan, transaksi pembelian, dan lain sebagainya. Keempat, pembayaran untuk penjual dalam jumlah besar yang tidak biasa dan tidak dapat dijelaskan. Kelima, penurunan jumlah aset yang terjadi secara cepat dan luar biasa. Keenam, meningkatnya jumlah kerugian dari kegiatan operasional yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor-faktor ekonomi. Ketujuh, ketidakkonsistenan antara laporan keuangan atau tingkat pengembalian pajak dan bentuk formulir yang secara resmi diajukan untuk kebangkrutan atau catatan yang diajukan dalam kasus perceraian. Kedelapan, melakukan perjalanan ke lokasi atau tempat penyembunyian pajak di luar negeri yang memungkinkan adanya rekening bank secara rahasia. Kedelapan, catatan-catatan yang hilang, tidak akurat dan rusak. Transfer kecurangan. Bagian 548 dari Kode Kebangkrutan mendefinisikan transfer kecurangan sebagai transfer yang dibuat atau kewajiban yang terjadi dalam kurun waktu 1 tahun sebelum tanggal pernyataan petisi kebangkrutan dikeluarkan. Dibuat dengan kesungguhan niat untuk menghalangi penunda atau melakukan kecurangan terhadap kreditur. Contohnya dengan memberikan kekayaan yang dimiliki debitur kepada pihak keluarga sebagai upaya agar kekayaan tersebut berada di luar jangkauan kreditur, atau dibuat dengan nilai yang kurang dari nilai ekuivalen yang wajar jika debitur tidak sanggup membayar atau menjadi tidak sanggup membayar sebagai hasil dari kegiatan transfer. Modal debitur yang tersisa setelah kegiatan transfer sangat kecil dan tidak wajar. Contohnya, debitur yang secara terus-menerus tidak dapat membayar tagihan setelah kegiatan transfer. Berikutnya, debitur yang diharapkan untuk atau yang dipercaya untuk membuat utang yang terjadi tidak dapat dibayar kembali ketika utang tersebut jatuh tempo. Kewajiban secara perdata untuk kesalahan dakwaan. Masalah penting bagi investigator kecurangan, baik dalam kasus kebangkrutan ataupun perceraian, adalah adanya risiko dari kewajiban secara perdata atas kesalahan dakwaan. Investigator sebaiknya hati-hati untuk memastikan bahwa semua temuan dan kesimpulan yang ada di dalam beberapa laporan telah disampaikan dengan dukungan bukti yang sesuai. Kesimpulan yang tidak didukung bukti dapat membuat
investigator dituntut karena kesalahdakwaan yang pada akhirnya menghasilkan kewajiban secara perdata yang merugikan. Pencucian uang. Pencucian uang merupakan skema kecurangan pajak yang paling umum dan seringkali juga menyertai skema kecurangan lainnya. Pencucian uang sering digunakan dalam transaksi keuangan untuk menyembunyikan sumber, identitas, atau tujuan aliran dana. Departemen Kehakiman Amerika Serikat, pencucian uang sebagai proses yang dilakukan untuk menyembunyikan keberadaannya, sumber asal uang yang ilegal, atau aplikasi pendapatan yang ilegal, dan kemudian menyamarkan pendapatan tersebut untuk membuatnya terlihat legal. Proses pencucian uang. Proses pencucian uang menyertakan 3 langkah berikut. Pertama, tahap penempatan. Kedua, tahap pelapisan. Ketiga, tahap integrasi. Usaha untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang. Yang pertama yaitu The Financial Action Task Force atau FATF adalah lembaga antar pemerintah yang berusaha untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang secara global. Pada tahun 1990, FATF telah mengeluarkan inisiatif untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang dari perdagangan narkoba. Yang kedua yaitu rekomendasi untuk inisiatif ini telah ditinjau kembali untuk mengantisipasi perkembangan skema pencucian uang dan dalam upaya untuk memerangi terorisme yang mengorganisir yang ambil bagian dalam skema pencucian uang. Dan yang ketiga yaitu rekomendasi tersebut mengurangi kategori-kategori berikut. Yang pertama, uji kelayakan terkait pelanggan dan sistem pencatatan yang dimiliki. Dan yang kedua yaitu pelaporan terkait patuhan terhadap peraturan secara pelaporan ketika terjadi transaksi yang mencurigakan. Dan yang ketiga yaitu pengukuran lain sebagai upaya untuk melakukan perlawanan terhadap kegiatan pencucian uang dan pendanaan bagi kegiatan terorisme. Dan yang keempat yaitu pengukuran yang akan diambil apabila ada hubungan kerjasama dengan negara-negara yang tidak memiliki cukup kepatuhan terhadap aturan-aturan FATF. Dan yang kelima yaitu regulasi dan supervisi. Mendeteksi skema pencucian uang. Untuk mendeteksi skema pencucian uang, yang pertama yaitu ada banyak perbedaan skema pencucian uang sebagaimana ada beberapa orang yang berpartisipasi di antara mereka. Oleh karena itu, tidak ada kepastian metode yang pasti untuk melakukan deteksi yang dapat digunakan untuk membongkar setiap skema pencucian uang. Dan yang kedua yaitu daftar berikut termasuk beberapa indikator yang dapat mengidentifikasi pencucian uang. Yang pertama, melakukan pembelian aset dalam jumlah besar atau melakukan pembayaran biaya periodik secara tunai. Dan yang kedua yaitu melakukan pembelian aset dengan menggunakan nama orang lain seperti keluarga, teman, atau kolega, ataupun menggunakan nama yang berbeda dengan menggunakan dokumen yang melakukan penerimaan deposit secara tertutup. Dan yang ketiga yaitu melakukan pembelian aset yang digunakan secara pribadi di bawah bayang-bayang perusahaan. Kegiatan bisnis pada umumnya tidak konsisten dengan tipe-tipe transaksi ini. Selanjutnya, menggunakan kotak surat atau alamat pengiriman yang umum dan bukan alamat rumah ketika terkait dengan pelaksanaan surat kontrak. Dan yang selanjutnya memiliki aset yang bernilai mahal tanpa keabsahan dokumen yang seharusnya dapat dimilikinya, memberikan asumsi bahwa kekayaan tersebut tidak dapat dijelaskan. Dan selanjutnya melakukan aktivitas perbankan yang mencurigakan seperti penggunaan cek atau melakukan permintaan kasir secara berlebihan. Dan kegiatan bisnis tidak terlihat menghasilkan sejumlah pendapatan yang sah secara berkelanjutan. Dan yang terakhir, orang yang selalu merahasiakan pekerjaannya namun hidup dengan gaya hidup yang mewah. Gagal dalam kemuliaan itu lebih baik daripada menang di dalam rasa kehinaan dan kecurangan. Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm starving. Farmer's gone. This boy is lazy, and I get no food. What am I gonna do? Pig? Pig, what's the problem? 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 It's obvious, isn't it? I'm starving. That's not your problem. Huh. What do you mean? I'm hungry, and that lazy kid isn't doing his job. Right, but that's his problem. Your problem is where can you go to find some food? Me? Find food? Exactly. What are your options? Well, I could stay here and wait. That's one option. How's that working? Yeah. If I could get out of here, I could maybe find food in the garbage pile. That's another option. I noticed that the boy left your gate unlocked. Yeah, but I've never just walked out of here. And there might not be any food there anyway. Well, probably time to decide and do something. Stay or get moving. Okay, it's my problem, right? Yep, And the garbage pile's my best option. if you think so. So I need to decide and act. Seems like it. All right. Okay. Well, here goes. Hey, sheep. This is great stuff. Well done, Pig.